Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bedah riset artikel merupakan suatu andalan dari Rado Institute untuk memperkaya dunia maya dengan berbagai kegiatan-kegiatan riset. Nah, pada saat ini, sesi ini kita akan coba menggali lagi suatu model yang terbit di tahun 2024, yaitu model peluang New Arcusin Inverse Weibull. Kita udah bahas beberapa kali tentang riset artikel ini. Nah, pada kali ini kita akan melakukan lebih jauh lagi penelitian tentang model ini, terutama dengan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo untuk mengestimasi parameter dari model New Arcusin Inverse Weibull. Dari satu rujukan yang kita gunakan, nah kita lihat rujukan yang kita gunakan dari suatu riset artikel yang kita peroleh, cari rujukannya, ini dia yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Science tahun 2024. Di sini ada suatu teknik yang disebut dengan teknik New Arcusin Generator Family Distribution. Ada namanya New Arcusin Generator Family Distribution. Di mana untuk membangun suatu model peluang yang menggunakan New Arcusin ini, ada persamaan densitas dari persamaan 3, ada di situ G kecil dan ada G besar. Oke, G besar dan G kecil, perbedaannya G kecil untuk fungsi densitas, G besar itu untuk fungsi kumulatif. Nah, persamaan dua ini adalah persamaan kumulatif distribution function untuk Arcusin generator family. Generator Arcusin generator family. Nah, G kecil dan G besar ini bisa ditukar kepada fungsi-fungsi densitas peluang lainnya. Di antaranya pada riset artikel ini akan digunakan fungsi densitas inverse Weibull. Oke, akan digunakan fungsi densitas inverse Weibull seperti persamaan 2. Dan ini adalah kumulatif atau G besar dari inverse Weibull seperti persamaan 11. Nah, persamaan 11 dan persamaan 12 ini kita masukkan ke persamaan 3 akan menghasilkan suatu persamaan 14. Nah, jadi persamaan 14 ini, persamaan 11 dan 12 dimasukkan ke dalam persamaan 3. Oke, sehingga menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang disebut dengan New Arcusin inverse Weibull. Nah, seperti persamaan 14. Nah, pada riset artikel ini diberikan 5 dataset, 5 dataset diberikan yang akan kita cobakan. Cukup dataset 3 saja nih, seperti pada tabel 2 ada data D3, dataset 3. Nah, kali ini kita akan mengestimasi parameternya menggunakan teknik Bayesian MCMC namanya. Bayesian Markov Chain Monte Carlo. Nah, Bayesian Markov Chain Monte Carlo ini merupakan suatu teknik untuk mengupgrade posterior density. Kita upgrade yang dihasilkan dengan mengalihkan prior density dan likelihood. Prior density-nya ini non-informatif, kita gunakan distribusi normal. Log likelihood dari New Arcusin Inverse Weibull. Oke, kita lihat R kita. Nah, ini R kita. Ini adalah New Arcusin Inverse Weibull using Bayesian MCMC. Ini data set ketiga. Kita jalankan data set 3 kita. Ini data set 3 Z. Oke, Z kecil. Caps lock Z. Nah, ini akan kita gunakan Bayesian MCMC. Nah, ini Bayesian MCMC kita.
Ini adalah program likelihood dari New Arcusin. Nah, New Arcusin ini dia. Yang saya sorot biru ini adalah persamaan 14 yang kita lihat di riset artikel tadi. Jadi ada persamaan 14, kita rubah ke dalam bahasa R, dia menjadi seperti yang saya sorot yang berwarna biru. Ini adalah persamaan 14. New PDF atau density function New Arcusin inverse Weibull. Nah, likelihood-nya ada nih prod perkalian, prod RR dikalikan dia menjadi likelihood. Nah, lalu kita jalankan program Bayesian kita dengan membakar sebanyak 50.000 kali. Jadi posterior density tadi dihasilkan oleh likelihood nih dikalikan dengan prior. Prior density itu priornya non informatif menggunakan distribusi normal. Karena ada dua parameter di sini, parameter T dan U, maka ini adalah untuk parameter U dan di bawah adalah merupakan parameter T-nya. Jadi parameter U dan T kita upgrade dengan mengalihkan likelihood dan prior. Oke, likelihood dihasilkan oleh likelihood dari New Arcusin inverse Weibull, sedangkan priornya adalah normal. Oke, kita coba jalankan. Kita jalankan model kita ini. Kita jalankan, terus kita jalankan. Akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, kita biarkan saja. Dia akan memakan waktu yang lama karena dia akan membakar, melakukan berulang-ulang sebanyak 50.000 kali. Nah, inilah seperti yang kita sampaikan perbedaan antara teknik Bayesian dan teknik lainnya seperti maksimum likelihood. Maksimum likelihood kental dengan matematik di mana fungsi maksimum likelihood-nya akan menghasilkan suatu persamaan non-linear yang akan kita cari penyelesaiannya menggunakan teknik numerik. Salah satunya teknik Newton-Raphson. Nah, di sini tentu kental matematiknya. Sedangkan Bayesian MC-MC ini hanya tergantung melakukan burning berulang-ulang sebanyak 50.000 kali. Boleh 1.500, boleh, tapi semakin besar semakin asik. Cukup kita berpatokan kepada apa priornya dan apa persamaan likelihood-nya. Kita burning sebanyak 50.000 kali sehingga akan menghasilkan parameter yang banyak, sebanyak 50.000 parameter. Karena ada dua parameter, parameter 1 nanti sebanyak 50.000, parameter 2 sebanyak 50.000. Nah, di mana burning ini prosesnya adalah untuk menghasilkan suatu nilai dari suatu parameter tadi yang menuju kepada suatu bilangan. Nah, menuju kepada suatu bilangan tertentu. Nanti kalau kita lihat, dari sebanyak 50.000 nilai parameter tadi, kita cukup wakilkan dengan satu bilangan saja nilai mediannya. Kita ambil nilai mediannya, lalu kita jadikan patokan sebagai parameter yang dihasilkan. Jadi cukup berbeda dengan maksimum likelihood. Maksimum likelihood kita tahu, seperti yang kita sampaikan, dia menggunakan full mathematics. Full kinematics. Nah, ini coba lihat 50.000 kali, dia lama tuh prosesnya. Kalau kita beruntung, dia memberikan hasil yang baik. Kalau tidak beruntung, kita agak rumit. Karena kalau dia tidak beruntung, tentu dia akan memberikan laporan masalah. Biasanya obatnya adalah nilai parameter awalnya ditukar-tukar lagi. Nilai parameter awalnya. Kalau ini sekarang parameter awalnya kita gunakan 1 untuk parameter 1, 1 untuk parameter 2. Sehingga biarkan saja dia terus berjalan sampai dia menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah, ini sedang berjalan, kita biarkan saja. Kita tunggu saja, kita sabar. Karena pengalaman saya pribadi ketika melaksanakan pendidikan S3 dulu di Universitas Kebangsaan Malaysia, itu kita pernah 2 hari 2 malam menunggu proses iterasi ini berjalan, baru menghasilkan suatu hasil yang baik. Jadi 2 hari 2 malam itu komputer tidak berhenti. Nah, tidak berhenti, berhasil. Berhasil kita lihat
parameternya dan runnya sukses, kita lihat trace plot dan posterior plotnya. Bagaimana parameter ini dihasilkan, kita lihat. Nah, itu dia. Parameter 1, parameter theta itu 50.000 kali. Nah, itu 50.000 kali ini parameter theta. Dan yang di bawah parameter alpha. Nah, nilai parameternya itu menjurus kepada satu bilangan. Ini lurus ya. Pergen. Kita ambil perwakilannya cukup melalui posterior density. Posteriornya itu yang paling puncak, paling tinggi itu alpha sekitar 4, sedangkan theta sekitar alpha nanti sekitar 2, alpha 4, Nah, inilah hasil dari pembakaran 50.000 tadi, 50.000 kali. Nah, ini saya katakan tadi, Bayesian tadi ini kunci roh utamanya tuh ini. Ada trace plot, ada posterior plot. Trace plot itu kita ingin melihat seperti apa parameternya. Nah, kalau kita mau melihat nilainya, kita tinggal ketik saja. U-nya berapa? Nah, itu U-nya 50.000-nya. T-nya berapa? Nah, itu dia nilai parameternya. Nah, kita wakilkan nilai ini dengan satu bilangan saja, yaitu nilai alfanya median T dan tetanya median U. Kita run. Nah, jadi kalau kita lihat berapa parameter alfa, oke, ini adalah ini theta. Nah, ini dia. Jadi kalau nanti kalau di apa? Kalau di riset artikel kan parameternya gamma theta. Kalau kita alfa apa? Kalau di riset artikel parameternya itu gamma eta. Mana parameternya? Kalau mau kita lihat kalau di Weibull Arcus Sin parameternya itu persamaan 14 gamma eta. Kalau saya tak salah, kita buat alfa theta sama apalah beda parameter. Nah, ini dia. Ini parameternya eta gamma eta. Kita gunakan alfa theta. Oke, apa bedanya? Sama saja. Kalau mau lihat parameternya, kalau kita lihat parameternya yang menggunakan riset artikel ini, set 3, ini dia. Hampir sama, etanya 4, gamanya 2,6. Kita tadi 4, juga. Kalau mau kita lihat 4,2, 2,9. Oke, 4,2 udah hampir sama. Nah, kita lihat kemampuannya melalui density-density plot dan kumulatif-kumulatif plot. Oke, kita lihat. Ini adalah gambar kita run. Oke, kita run nih. Kita gambarkan, run. Lalu kita coba gambarkan. Nah, ini dia kita gambarkan. Mana gambarnya? Ah, ini. Histogram. Oke, kita lihat nih gambar kita. Oke, kita run. Kita lihat grafik. Ah, ini yang warna biru. Yang warna biru ini adalah fungsi densitas peluang yang merupakan hasil parameternya dari Bayesian. Oke, yang garis biru itu adalah fungsi densitas dari New Arcusin inverse Weibull seperti pada persamaan 14. Oke. Cukup baik warna biru itu menangkap histogram. Lalu kita lihat pula kumulatif-kumulatif plotnya. Kumulatif-kumulatif plot. Nah, ini dia. Oh, yang warna birunya belum. Yang abu-abunya itu atau kita perbaiki dulu grafiknya. Oke, kita perbaiki dulu. XX, FF. Oh, kita jalankan dulu XX-nya. Short. Oh, XX-nya belum kita kasih tahu. XX, kita kasih tahu dulu short Z. Ini dia kita kasih dulu XX short Z. XX short. Nah, Z. Datanya Z. I sama I adalah C1 sampai length Z. 1 sampai, kasih kita N dulu lah. N panjang Z. N panjang Z. Length Z. Oke. Sedangkan I 1 sampai N. Nah, FF hampiran, nah rumus FF hampirannya ini yang kita belum langsungkan tadi adalah I
kurang 0,5. I kurang 0,5 dibagi dengan N. Bagi dengan N. Nah, kita runkan dulu ini. Kita run. Oke. Kita kembali ke par. Oke, kita masuk ke histogram. Kita masuk ke ini dia. Run. Nah, itu dia nampak di situ. Yang berwarna abu-abu itu adalah kumulatif hampiran model. Nah, model dikatakan baik jika yang berwarna biru putus-putus itu dapat mengcapture atau menangkap atau menghampiri yang warna abu-abu. Abu-abu dihasilkan oleh F sama dengan I kurang 0,5 per N. Sedangkan yang warna biru itu adalah persamaan 13 tadi. Yang kumulatif. Yang ini nih, yang persamaan kumulatif ini. Yang persamaan dalam riset artikel itu yang ini. Mana dia persamaan? Nah ini. Persamaan 13. Nah ini persamaan 13. Itu yang biru putus-putus tadi. Oke, biru putus-putus tadi. Sedangkan yang persamaan 14 yang histogram. Sedangkan yang persamaan 13 biru yang putus-putus yang menangkap garis warna abu-abu. Oke, saya rasa hasil kajian kita pada sore ini sangat menarik sekali. Kita berhasil menggunakan Bayesian MCMC untuk menangkap, untuk menghasilkan parameter. Oke, saya rasa kajian kita cukup untuk sore ini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.